selamat siang semuanya dimanapun kalian berada. Konco kawulo Astunggara, sekarang kita sudah berada di Pantai Ngobaran. Astunggara itu lebih ke kita mengucapkan Assalamualaikum, puji Tuhan ya Pak ya. Dan sekarang kita berada di Pantai Ngobaran ini, salah satu petilasan yang konon katanya dari kerajaan Majapahit ya Pak. Nah di samping saya ini ada narasumber, ini ada bapak kita. Sebenarnya saya sudah sering kesini teman-teman, jadi untuk konco kawula dimanapun kalian berada, kalau misalnya mau ke Pantai Ngobaran ketemu sama bapak ini ya, ini udah nggak asing lagi. Beliau, monggo Pak diperkenalkan. Bapak satu ini monggo Pak. Nama saya Mangku Parman, pemangku Kuras Peraupir, Pantai Ngobaran, Kecamatan Saptosari, Desa Kanigoro, Dusun Gubang. Oke teman-teman, nah sekarang Pak Parman di sini pemangku nggih Pak nggih. Pemangku itu lebih apa Pak itu? Artinya mungkin teman-teman di sini konco kawula mau tahu artinya pemangku itu apa gitu. Pemangku itu adalah seorang pemimpin agama. Kalau dalam agama Islam katakanlah ustadz. Ustadz. Oh. Kalau di Hindu pemangku itu hanya memimpin upacara. Oh nggih, berarti pemangku itu lebih seperti apa ya? Yang menjadi pokok pemimpin upacara dalam keagamaan Hindu ya, umat Hindu. Nah teman-teman di sini ini kebetulan ada salah satu petilasan ya Pak. Iya, petilasan Brawijaya 5. Petilasan Eyang Brawijaya 5. Nah, ini lebih petilasannya berupa apa Pak? Dulu petilasannya sebenarnya hanya cerita saja sih. Kalau petilasannya nggak ada. Tapi dulu kenapa di sini dinamakan Pantai Ngobaran itu dulu kan karena Gusti Prabu Brawijaya melarikan diri dari Istana Majapahit ke sini itu hanya membekaskan sebuah api yang besar, makanya dinamakan Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran. Nah itu tadi sedikit ya Pak ya artinya dari Pantai Ngobaran itu sendiri. Nanti kita kupas lebih dalam lagi konco kawula ya Pak ya. Sabar. Jangan ini semuanya Pak. Nah di sini ada salah satu petilasan yang memang ini namanya apa Pak? Nama tersendirinya apa, nama khususnya petilasannya? Ini namanya Gua Eyang Sapi. Gua Eyang Sapi. Iya, dari dulu namanya Gua Eyang Sapi, gunanya untuk melukat manusia supaya jauh dari malapetaka atau biar ada rasa kesehatan atau bersih ya Pak ya, untuk membersihkan diri konco kawula lebih kayak gitu ya Pak ya. Ya dan di sini apakah ini dulu juga merupakan salah satu sumber mata air untuk mengairi apa ya yang ada di sini gitu mungkin, atau memang khusus untuk melukat saja? Ya sebenarnya ini untuk kesejahteraan penduduk 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Saptosari, Kecamatan Panggang sama Kecamatan Palian. Oh, berarti jadi itu dialirkan di beberapa kecamatan tersebut ya Pak ya. Kecamatan. Dan ini apakah pernah surut Pak airnya atau tidak surut? Soalnya ini walaupun musim kemarau, walaupun musim penghujan, airnya tetap sama. Oh begitu. Berarti banyak berkatnya ya Pak ya di sini ya, karena untuk mengaliri 3 kecamatan tadi. Baik konco kawula, kita tidak usah lama-lama, kita mau diajak Pak Parman ini ya untuk masuk langsung ke guanya.
sebenarnya dalam ini. Ini? Iya dalam, lah kan dikasih batu, udah dikasih semen ini jadinya sekarang nggak terlalu dalam. Oh. Ini dulunya dalam. Bentar. Saya boleh kesini ya Pak? Boleh silahkan. Misi. Ini kan menurut cerita itu sumbernya ini malah dari Merapi loh. Dari Merapi. Dari Merapi. Sumber cerita. Iya. Lah kan ini biasanya kan kalau dari sungai-sungai sini kan biasanya pasirnya nggak hitam. Pasirnya tetap warna putih. Atau iya. Nah, tapi ini pasirnya pasir dari Merapi. Oh. Ya. Pak Parman baru. Oh. Sumber mata airnya teman-teman di situ. Oh, ini kan pasirnya pasir hitam ini, enggak pasir putih. Permisi, Pak. Pasir dari Merapi. Oh iya, benar. Jadi ini alirannya itu dari Merapi nggih, Pak nggih? Dari Merapi, teman-teman. Lalu jadi pasir yang ada di bawah sana itu banyak sekali. Tebal, pasirnya Amit, tebal. Pak. Nggih. Oke. Pasirnya tebal sekali. Oh iya loh. Nih, bukan pasir nganu nggih, Pak nggih? Bukan pasir pantai. Bukan pasir pantai. Bukan pasir sungai, tapi pasir dari Merapi. Wow. Luar biasa. Nah, makanya walaupun musim penghujan, walaupun musim kemarau, tetap airnya tetap segini. Tetap segini nggih, Pak? Oh, tapi nggak bisa berhenti. Oh, nggak bisa nggak surut. Bisa keruh. Nggak bisa keruh. Nggak bisa. Bening. Tetap bening terus. Oh. Wow, luar biasa. Nah, ini kalau misalnya kita teruskan perjalanan ke sana, ini kemana, Pak? Cuma itu. Seperti Puseran. Iya. Oh, sumber mata air nggih? Iya. Luas itu, dalamnya luas. Aku sering masuk ke sana. Pak Parman sering masuk ke sana. Sering. Gimana Pak rasanya masuk ke dalam gua ini? Dingin. Dingin ya? Lebih ke dingin. Nah, konco kawulo dimanapun kalian berada, ini excited banget ya. Karena ini tuh bener-bener bentukan dari alam yang bagus, yang memang dimana di sini terdapat sumber mata air yang ternyata itu pasirnya bukan pasir pantai, meskipun ini di area Pantai Ngobaran ya Pak G. Ya, Pantai Ngobaran. Dan konon katanya air ini tidak pernah surut. Ya, inilah kekuasaan Tuhan. Dan memang airnya seger banget, bisa langsung diminum Pak? Bisa, minum. Oke. Saya cobain ya Pak. Ya, silahkan. Seger. Seger banget. Bisa untuk membersihkan diri juga. Kalau misalnya teman-teman yang beragama Hindu, nah melukatnya di sini nggak Pak G? Di sini. Pembersihannya di sini dulu, baru nanti kalian bisa melakukan ibadah atau sembahyang di pura. Selanjutnya nanti kita akan ke sana, konco kawula. Baik, kita lanjutin perjalanan Pak. Ya. Monggo. Oke, konco kawula. Sekarang kita sudah naik di atas, G Pak Parman G. Nah, di sini saya maksudnya merasakan sebuah hal yang memang di sini itu sangat dapat untuk kayak lebih kusyuk ya Pak ya kalau berdoa nggih. Dan apakah di sini sering untuk melakukan mungkin saudara-saudara kita yang punya hajat atau apa di sini gitu? Enggak, di sini cuma untuk pelukatan saja. Nanti habis pelukatan kita mengadakan upacara ritual di dalam pura atau di tempat-tempat lainnya, terutama di petilasan-petilasan Brawijaya. Oh baik, berarti khusus di sini melukat saja ya Pak? Untuk melukat saja, ya. Untuk membersihkan diri. Membersihkan diri, dan memang di sini kalau misalnya konco kawula bisa lihat di sini memang gua, dan ini ada beberapa kayak bentukan gua yang memang alami, cukup indah. Hanya kita tidak bisa ini ya Pak, masuk dengan sembarangan untuk sini ya Pak ya, karena harus ada pengawalan. Harus ada pengawalan dan buat teman-teman yang memang hanya untuk di sini nggak boleh sembarangan ya Pak, karena juga medannya kita tahu medannya itu bukan tempat yang untuk bisa kesana kesini ngawur, tapi memang harus ada pengawalan dari Pak Parman sendiri ya Pak ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut Pak ke atas. Ayo kita lanjut.
Konco Kawula Muda, kita kembali lagi ya. Nah, di sini kita melanjutkan tadi kita sudah ke petilasan ya Pak ya, ke tempat apa Pak? Pelukatan. Ya, pelukatan. Pelukatan ya, air di mana itu sumber mata air yang mengairi 3 kecamatan dan itu disebut sumber pertirtaan apa Pak kalau di sini? Kalau di sini menindaklanjuti masalah tadi dari gua, kita biasanya umat Hindu kalau melaksanakan pelukatan dari gua tadi, kita masuk ke dalam pura ini, dan pura ini namanya Pura Segara Ukir. Pura Segara Ukir ya. Soalnya di sini terdapat gunung dan laut. Gunung dan laut. Ya, segara artinya laut. Segara artinya laut. Ukir artinya gunung. Oh, baik. Makanya pura ini dinamakan Pura Segara Ukir. Segara Ukir. Nah, kebetulan kita ini di dalam Pura Segara Ukir untuk melakukan kegiatan ritual. Biasanya kan habis meluka tadi kita mengadakan ritual di dalam pura. Oh, baik. Berarti setelah tadi kita di dalam petirtaan ya Pak itu di tempat air ya bisa dibilang suci katakanlah sumber mata air juga, itu setelah melakukan pelukatan di situ dan di situ tidak hanya umat Hindu ya Pak, bisa secara keseluruhan ya, berarti berbagai macam agama bisa nggih Pak nggih. Nah itu nanti akan dipandu biasanya sama Bapak Parman nggih. Nah lalu Konco Kawula Muda setelah melakukan pelukatan, apabila yang kalian beragama Hindu itu kalian langsung akan diarahkan dengan Pak Parman itu di sini namanya Pura Segara Ukir itu tadi. Dan kebetulan di sini Konco Kawula Muda kita bisa melihat beberapa kalau misalnya dari kamera bisa kelihatan ya, itu di sana itu adalah beberapa candi nggih Pak nggih. Ada 7 candi. Ada 7 candi. Nah, ada candinya ini candi apa aja Pak? Ini menarik sekali. Yang paling barat ini Sang Hyang Ismoyo, sebelahnya Sang Hyang Ismoyo, Konco Kawula Muda ya. Ada Brawijaya, ada Ratu Kidul, ada Dewa Baruna, dan ada Padmasana. Naga Padma. Ada 7 berarti nggih Pak nggih yang berada di sini. Ada 7 candi dan yang pertama tadi adalah yang paling barat atau awal ya Pak ya. Awal itu adalah Candi Ismoyo. Jadi Eyang Ismoyo Semar. Nah, lalu yang kedua adalah Candi Ratu Gede yang di sini ya. Ratu Gede. Terus yang ketiga ada Candi Prabu Eyang Brawijaya. Terus yang keempat ada apa Pak itu Pak? Candi Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul Eyang Kanjeng. Terus yang kelima ada Candi Baruna ya Pak ya? Iya. Baruna yang yang kecil. Itu yang kecil itu namanya Panglurah. Panglurah. Artinya itu Pak? Panglurah itu yang menguasai sekitar sini namanya Panglurahnya sini. Oh iya ya, Panglurahnya Pantai Ngubaran nggih Pak nggih. Oh iya, lalu ada juga Candi Baruna dan juga Candi itu namanya Padmasana, tempat perkantoran itu namanya. Padmasana. Jadi semua leluhur yang dilenggahkan di Pantai Ngubaran ini istananya di Padmasana itu. Padmasana. Oh baik. Nah, ini seru sekali ya Konco Kawula karena di sini nih saya melihat itu ada 7 candi yang dimana memang semacam mempunyai arti tersendiri ya Pak ya. Candi Eyang Ismoyo dan nanti lain-lain. Kira-kira kalau boleh tahu Pak, Candi Ismoyo tersendiri di sini ini kayak mempunyai apa ya, kekhususan gitu, spesial Eyang Ismoyo karena tadi saya juga sempat ke situ, ke tempat Candi Eyang Ismoyo itu benar-benar seperti auranya itu kayak merangkul gitu Pak. Oh selamat datang gitu. Ya biasanya kan kalau kepercayaan orang Kejawen itu biasanya masuk ke pura ini bagi yang dia memeluk Kejawen itu percaya sama Sang Hyang Ismoyo. Sang Hyang Ismoyo. Sang Hyang Ismoyo itu adalah satu-satunya penguasa 3 dunia, yaitu Purbalaswa kalau di Hindu. Kalau di internasionalnya ya Mikrokosmos sama Makrokosmos sama Nurkosmos. Jadi Sang Hyang Ismoyo itu dapat tugas dari Dewa Pepadang untuk menguasai 3 dunia, yaitu dunia Pepadang, dunianya para dewa, dan dunia Gumelar ini dunia Jagat Agung, sama Jagat Alitnya manusia. Oh baik, itu tadi
beberapa pengertian dari Eyang Ismoyo tersendiri, Ya, mempunyai peranan penting ya Pak ya di dalam jagat ini. Nah, lalu Pak, kalau misalnya kita menariknya di sini juga itu Eyang Ismoyo ini kan kalau kita konco kawula itu tahu ya, di mana-mana itu kan pasti banyak terdapat ornamen patung Eyang Ismoyo, nggih Pak nggih. Dimanapun itu, semacam kalau saya mengartikan Eyang Ismoyo ini mempunyai peranan seperti kesemakmuran, kesuburan bagi pamomong nggih Pak nggih, pamomong jagat ini. Dan seperti kita tahu teman-teman, banyak konco kawula mungkin yang di luar sana atau mungkin aktivis kejawen dan segala macam spiritual gitu kan, itu kayak semacam memang Eyang Ismoyo ini mempunyai hati tersendiri gitu, ruang tersendiri gitu kan di dalam orang-orang yang memang terpanggil jiwanya spiritual, baik yang kejawen ataupun mungkin yang umum juga pasti mengenal sosok Eyang Ismoyo ini mempunyai karisma yang besar gitu Pak untuk jagat ini. Itu adalah salah satu tugas ya, tugas untuk menguasai 3 dunia itu. Tugasnya Eyang Ismoyo nggih, menguasai 3 dunia. Nah, melanjutkan tadi Pak, ini menarik sekali kalau membahas Eyang Ismoyo ini. Mungkin dari Bapak sendiri yang sudah menjadi pemangku di sini itu, apakah sering banyak orang yang bersembahyang di sini memang ada semacam cita-cita tersendiri kalau misalnya ke sini, oh ada Eyang Ismoyo itu seperti terkesima atau bagaimana Pak? Ya macam-macam Mbak, ini macam-macam. Pokoknya kalau aliran dari kejawen kebanyakan itu condongnya malah ke Sang Hyang Ismoyo. Oh, condongnya lebih ke Sang Hyang Ismoyo ya? Kalau tapi yang percaya sama Gusti Prabu Brawijaya ya condongnya ke Prabu Brawijaya sama Kanjeng Ratu Kidul lah banyak juga. Oh iya, tapi tetap semuanya konco kawula. Jadi tetap meskipun mereka mempunyai semacam kepercayaan tersendiri ya Pak ya, entah itu kejawen atau agamanya Hindu atau apapun itu, ketika di sini itu merasa nyaman sekali. Dan memang meskipun mereka mempunyai lebih condongnya kepercayaan ke mungkin Eyang Ismoyo atau Eyang Kanjeng nggih Pak nggih atau Eyang Prabu Brawijaya, tetapi tetap semua di sini adalah satunya itu ke Tuhan ya Pak ya, ke Tuhan. Dan di sini itu memang tempatnya lebih ke tempat sembahyang orang Hindu, bagi orang Hindu ya Pak, orang Hindu. Dan biasanya yang di sini apakah orang umum boleh masuk di sini atau bagaimana Pak prosedurnya itu? Yang penting kalau tujuannya kita menyembah kepada Tuhan, bisa saja masuk. Bisa saja masuk untuk melakukan sembahyang. Ya, atau meditasi gitu Pak? Berdoa gitu. Bisa. Oh, bagi teman-teman konco kawula yang di luar sana mungkin yang tertarik senang dengan meditasi atau mungkin senang berdoa di tempat-tempat sunyi. Yang penting alam. Kalau masuk ke Pura Segara Ukir ini kan, kalau ke mandala utamanya harus mentaati prosedur peraturan. Memang iya betul Pak. Jadi konco kawula kalau misalnya ke sini itu boleh, agama apapun boleh ya Pak nggih. Mau sembahyang, mau meditasi boleh. Dan tujuannya memang ke Tuhan gitu, bukan ke yang lain-lain. Dan di sini harus digarisbawahi, kita di sini tidak untuk istilahnya kayak menyembah siapa-siapa ya Pak di sini ya, tidak. Tetapi apapun itu, kepercayaan apapun agamanya itu, kita menujunya hanya satu, ke Tuhan. Manunggaling kawula Gusti, nggih Pak nggih. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Dan bagi teman-teman juga mungkin Pak Parman ini adalah salah satu pemangku yang berada di sini, pura di sini. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Parman pengalamannya untuk menjadi seorang pemangku di sini itu seperti apa gitu. Kok hingga sekarang loh, ini dari tahun berapa ini? Ya, saya sendiri tidak tahu. Mungkin sudah panggilan dari leluhur-leluhur yang ada di Pantai Ngobaran ini. Saya masuk ke sini sekitar tahun 91 itu sampai sekarang Pak. Sampai sekarang ini. Ya mungkin sudah itu tadi ada panggilan dari leluhur yang ada di sini. 31 tahun nggih Pak nggih mengabdi di sini, dan memang sudah kersane leluhur dan juga Gusti nggih Pak nggih. Iya. Dan apa Pak suka duka untuk
menjaga pura ini, melestarikan pura ini sehingga bisa megah seperti ini gitu? Ya kita sendiri tidak tahu. Soalnya yang penting kita ngayah di sini ngayah gitu aja. Ngayah. Kita tidak tahu asas tujuannya nanti dari Tuhan itu saya mau diapakan, atau mungkin anak cucu saya nantinya yang akan menerima, kita tidak tahu. Nggih. Yang penting kita ngayah di pura sini aja. Ngayah ya. Oh ya, ngayah itu apa Pak? Ngayah itu artinya rela berkorban lah. Rela berkorban. Jadi konco kawula ngayah itu artinya adalah rela berkorban, memasrahkan diri Ya, di sini ya Pak ya, demi ya. leluhur. Kita apa ya? Kita setiap harinya itu melayani leluhur yang ada di sini. Ya kita ngasih dupa-dupa itu kan seperti apa ya? Iya, iya. Nah, ini teman-teman atau konco kawula yang memang memaknai dupa itu. Nah, di sini kan ada dupa, kita menyalakan dupa. Memang kita juga menghormati tempat ini karena ini adalah tempatnya sembahyangnya orang beragama Hindu, ya, tempat yang disucikan. Nah, tetapi dupa ini kalau saya pribadi ya Pak ya, saya juga suka membakar dupa. Tetapi konco kawula bukan dimaknai dupa ini memanggil siapa-siapa ya Pak nggih. Tidak, tetapi kalau saya maknai dupa itu adalah dupa ini kan pembuatannya dari alam, dari semesta. Dan ini kan kumpulan dari berbagai macam wangi-wangian dari bunga nggih Pak nggih. Nah, itu semacam membuat saya tuh relax gitu. Kayak aromaterapi gitu untuk ngecas diri ini. Jadi bukan dimaknai dupa ini memanggil sesuatu yang berbau mistik. Bukan nggih Pak nggih? Bukan. Karena ini kan dari alam. Dari alam. Dan kita kita tuh berharap semoga bau dupa ini bisa menetralkan energi-energi yang negatif ya Pak ya. Soalnya kita hubungannya kan satu dengan alam, Nggih. satu dengan manusia, dan kita dengan Tuhan. Tuhan, betul sekali. Jadi apapun itu kita kembali ke Tuhan ya Pak ya. Nah, oh ya Pak, kalau berbicara Ngobaran ini sendiri ya Pak ya, Pantai Ngobaran itu kan terkenal di mana-mana, bahkan punya pura tersendiri, banyak candi, banyak simbol-simbol yang memang itu sejarah dari tidak jauh dari kerajaan Majapahit pada zaman dulu ya Pak ya. Nah, Pantai Ngobaran ini sendiri kalau boleh tahu ini sejarahnya seperti apa Pak? Kok bisa dinamai Pantai Ngobaran? Sejarahnya Pantai Ngobaran ini dulunya kan Gusti Prabu Brawijaya Jengkar dari Majapahit kan larinya ke sini. Oh, nggih. Beliau minta petunjuk sama Gusti Kanjeng Ratu Kidul bahwa aku harus bagaimana seorang raja meninggalkan kerajaan apa demi keselamatan diri saya. Itu kan beliau Gusti Prabu Brawijaya disarankan oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk meletakkan jabatannya menjadi seorang raja demi pertengkaran itu tadi. Nggih, Bapak. Kenapa di sini dinamakan Pantai Ngobaran kan dulunya untuk menghilangkan jejaknya Gusti Prabu Brawijaya itu meninggalkan api yang besar di Pantai Ngobaran ini. Jadi dinamakan Pantai Ngobaran ini. Oh, dinamakan Pantai Ngobaran ini. Oh, begitu konco kawula. Berarti sejarahnya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Parman sendiri. Kenapa dinamakan Pantai Ngobaran? Karena memang ada jejak-jejak dari Eyang Prabu Brawijaya dan juga ada kaitannya dengan untuk keberlangsungan kehidupan selanjutnya masa depan anak cucunya kelak ya Pak. Jadi memang ada sejarahnya. Tetapi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa pandangan sejarah itu kadang kan berbeda-beda ya Pak. Jadi cukup kita ceritanya seperti ini. Apa yang baik kita terima ya Pak. Apa yang tidak baik ya sudah, itu menjadi monggo, nggak usah terlalu dipersoalkan karena memang pandangan orang itu tidak bisa disamakan karena memang kita punya pandangan itu masing-masing dan punya cerita dari turun-temurun eyang leluhur itu sendiri-sendiri nggak Pak nggih? Nah, dan ini menarik sekali juga Pak kalau misalnya kita melihat ini kan langsung laut lepas nggih Pak nggih. Teman-teman atau konco kawula, kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya nanti kita tayangin videonya itu bakal ada nih shoot dari sana itu langsung pantai Pak. Pantai lepas. Nah, ini kenapa sih Pak tidak dibangun mungkin di atas gunung gitu, atau mungkin yang lebih kayak lebih ke sana sedikit? Kenapa langsung lepas pantai gitu pembangunannya dulu sejarahnya? Soalnya kita kan menyelusuri jejaknya Brawijaya, petilasannya Brawijaya kan hanya di pantai sini, sekitar pantai sini. Sekitar pantai sini ya Pak ya? Khusus di Pantai Ngobaran ini. Jadi kalau sebelah sana, sebelah timur sama sebelah barat kan sudah bukan petilasan. Jadi makanya kita membangunnya hanya di sekitar Pantai Ngobaran sini aja.
di sini. Dan apakah pembangunan ini juga berdasarkan Dawo atau mungkin Pawise Ya atau dulunya dari Pawise juga. Pawise juga. Ya, soalnya kita mendirikan Pura Segara Ukir ini dulunya kenapa di sini didirikan pura supaya nanti generasi budaya atau generasi umat kita tidak habis, supaya bersambung. Tidak kepaten obor nggih Pak nggih. Ya, betul sekali, dan untuk melestarikan peninggalan leluhur ya. Nah, kalau kita ke Ngobaran, konco kawula pasti tidak asing dengan patung naga. Naga atau apa Pak itu lebih dikenalnya di sini? Itu Naga Basuki namanya. Naga Basuki, namanya Naga Basuki. Konco kawula cukup menggeliti ya Pak namanya. Kenapa dinamain Naga Basuki, Soalnya Pak? di sini kan airnya air besar, air laut itu kan. Basuki kan artinya Naga Basuki kan artinya air. Ya. Oh ya, baik. Jadi Naga Basuki itu artinya adalah air laut yang besar. Ya. Oke. Lalu kalau kita menuju ke Pantai Ngobaran terus, di situ kan ada semacam apa ya, tempat apa itu yang di sana sebelah sana itu patung. Oh, itu kejawen itu. Itu kan banyak simbol-simbolnya nggih Pak nggih. Soalnya kan di sini adalah apa ya, wisata religius. Wisata religi. Ya, wisata religi. Jadi setiap berbagai ragam agama atau kejawen atau agama apa saja kan bisa masuk di sini. Jadi kita sudah saling apa ya, saling berdekari sendiri-sendiri tapi rukun. Rukun beragama dan juga berelasi juga ya Pak ya. Berarti di situ memang saya tadi juga lihat ada semacam beberapa simbol, ada patung-patung, ada artinya nggih Pak nggih. Itu bisa dijelaskan Pak Parman dari masing-masing patung tersebut? Patung-patung tersebut adalah penjelasannya itu seperti Dewa Nawasanga sebenarnya. Dewa Nawasanga. Nawasanga. Ya. Nah, jadi, yang artinya Pak? Dewa Nawasanga itu jadi dewa penguasa arah 5 ini loh. Kalau orang Jawa katakanlah kiblat papat kali mau pancer. Jadi ini siapa penguasa timur dan siapa penguasa barat, utara dan selatan itu kan. Itu namanya Dewa Nawasanga. Dewa Nawasanga ini ini pelajaran baru lagi nih buat saya nih, menambah pengalaman juga ini. Ternyata di sini itu berbagai macam simbol ini mempunyai arti tersendiri ya Pak, kalau bagi orang Jawa ya, bagi orang Jawa khususnya. Jadi banyak juga hal-hal yang berkaitan dengan kesinambungan, keselarasan antara umat beragama di sini ya Pak ya. Nah, sebenarnya masih banyak teman-teman yang mau kita ulas ya. Kalau konco kawula tahu di sini itu banyak petilasan dari Eyang Brawijaya ya, dikatakan petilasannya Eyang Brawijaya. Nah, ada juga pura yang di luar tersendiri. Kalau kita tahu itu artinya apa Pak pura tersebut Pak? Itu namanya Putri Pandansari Kusumo Dewi. Jadi itu penguasa Paseban Pantai Ngobaran. Jadi beliau tugasnya adalah menguasai Paseban Pantai Ngobaran ini. Jadi dulu konon ceritanya simbah-simbah itu. Konon ceritanya simbah-simbah. Sebelum kita masuk ke pintu gerbang masuk pertama ke Kanjeng Ratu Kidul, biasanya harus melewati Putri Pandansari. Oh baik, untuk kesini. Ya. Karena di situ semacam jembatan ya. Ya mungkin pintu gerbang masuk pertamanya itu kan katanya ada 7 pintu atau berapa? 7 pintu. Ya. Nah itu salah satunya. Ya. Salah satunya untuk ke Ngobaran tersebut ya Pak nggih. Baik. Ini kalau misalnya kita berbicara tentang Prabu Brawijaya ini sangat apa ya, sangat lagi booming katakanlah kalau saya pribadi, karena Majapahit ini kan konon katanya ini baru-baru hangat-hangatnya nih Pak. Banyak banget nih aktivis-aktivis juga dari kejawen spiritual yang memang mempunyai cerita-cerita khusus Prabu Brawijaya. Ya soalnya sekarang ini sudah mulai bangkit lagi kayaknya kejawen, soalnya sudah keterbatasan waktunya dari runtuhnya Majapahit 500 tahun yang akan datang kan. Pengambilan Sabdo Palonoyo Ginggong penagihan janji itu kan sudah mulai akan timbul lagi. Makanya sekarang dari kejawen-kejawen manapun sudah mulai timbul lagi, dari Sunda Wiwitan, dari Jawa Timur kan sudah mulai bangkit ya, kebangkitan spiritual seperti itu ya Pak ya. Wah luar biasa loh kalau mengingat ini, memang tahun-tahun ini tahun-tahun yang penuh dengan pergejolakan juga dari alam ya Pak ya, dari mungkin juga
semacam spiritual ya. Kayaknya Iya. banyak sekali yang memang saya lihat juga di luar sana itu teman-teman yang punya spiritualitas khususnya kejawen itu memang sedang getol-getolnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan Eyang Prabu Brawijaya gitu. Karena memang menarik ya Pak ceritanya Eyang Prabu ini. Ceritanya menarik Menarik sekali dan tidak bakal habis kalau mau diceritakan panjang lebar ya Pak ya. Iya, tidak bakal habis. Nanti buat teman-teman yang mau tahu ceritanya Pantai Ngobaran ini berkaitan sama Eyang Prabu Brawijaya, nah mainlah ke Pantai Ngobaran ya Pak ya. Di sini bukan hanya khusus untuk berwisata umum ya Pak, tapi bisa dijadikan wisata juga, spiritual juga bisa ya Pak nggih, untuk keagamaan bisa, dedikasinya banyak banget, untuk budayanya bagus, sosialnya juga bagus, perekonomiannya di sini juga sudah bagus ya Pak ya. Kalau ada pengunjung. Kalau ada pengunjung. Makanya nih dari vlog ini teman-teman, konco kaula, ayo kita kesini ke Pantai Ngobaran ini banyak banget yang kalau misalnya bisa kita pelajari itu dari segi pantainya juga luar biasa. Ya Pak ya, view-nya tuh bagus. Terus kalau mau sembahyang yang beragama Hindu khususnya ya Pak, atau beragama lain boleh meditasi di sini boleh ya Pak ya? Boleh. Mau belanja-belanja di sini banyak sekali, cinta-cinta mata atau mungkin makanan juga dijajakan di sini ya Pak ya. Dan di sini juga sudah sangat pesat ya Pak perkembangan untuk wisatawannya untuk bisa rame sekali ya. Itu mulai dari tahun kapan Pak Pantai Ngobaran ini dilirik wisatawan itu banyak itu? Dari wisatawan luar itu kan kita membuka Pantai Ngobaran ini sebenarnya dari dulu, tapi diakui oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Nunggung Kidul masuknya baru tahun 2010. Baru 2010. Tapi sudah banyak orang luar yang mengenal Pantai Ngobaran ini ya. Ya, tapi itu bagi orang-orang ritual. Tapi kalau wisatawan masuknya ke sini hanya dari tahun 2010 itu. Tahun 2010 gitu. Dan memang menarik sih kalau kita sering lihat di mana itu sosial media itu pasti senternya itu ini ya Pak ya, kalau kita keluar pura ini pasti senternya di situ ya, Pantai Ngobaran itu di situ identik. Nah, menilik lagi Pak, melanjutkan lagi tadi, kalau di Pantai Ngobaran ini apakah ada semacam prosedur khusus mungkin kalau mau sembahyang di sini, apakah harus pakai jari, kain, atau mungkin sesuatu apa yang nggak boleh masuk ke sini pas kita mungkin apa semacam itu Pak? Oh, yang penting kalau masuk ke pura ini, yang penting kalau perempuan tidak berhalangan. Kalau perempuan tidak berhalangan. Kalau masalah pakaian, yang penting pakaian sopan. Pakaiannya harus sopan ya, jangan dasteran juga, jangan celana pendekan, itu tidak boleh. Kita di tempat sembayangan ya Pak nggih, paling tidak itu berhem ya, rapi, batikan itu harus benar-benar ya kita mau sembahyang di sini. Nah, itu apakah nyewa disediakan di sini atau bagaimana Pak? Kalau bagi yang mau berdoa di sini sudah disiapkan sendiri. Sudah disiapkan. Tapi kalau yang untuk spot-spot foto itu kan disewakan itu. Tapi kalau yang untuk sembahyang sudah ada tersendiri. Yang khusus untuk sembahyang. Oke, baik. Berarti kalau teman-teman mau bersembahyang di sini itu sudah disediakan ya Pak ya, dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Yang penting nanti dilempit lagi, dikembalikan seperti semula ya Pak ya, yang rapi. Nah, untuk menjaga juga kebersihan dan kelestarian di sini, ketika teman-teman atau konco kaula itu mau bersembahyang berdoa dan mungkin memberikan dupa di atas itu harus lepas kasut ya Pak atau harus lepas alas kaki. Alas kaki ya. Itu harus ada izin dari pemangku. Harus ada izin dari pemangku. Jadi tidak boleh asal naik ya Pak nggih. Oke, itu apakah dengan tujuan-tujuan tertentu atau bagaimana Pak? Ya pokoknya kita masang dupa dengan berdoa lah, apa tujuannya. Oh, apa tujuannya? Tapi kita berdoa ya ke Tuhan ya, ke Tuhan ya Pak ya. Iya, betul. Kita kan tadi dari pertirtaan Pak, dari gua. Kita tadi sudah masuk ke gua ya Pak ya. Itu memang yang saya rasakan sih konco kaula ya, masuk ke petirtaan ke gua itu sumber air tadi. Itu memang energinya luar biasa. Ya Pak ya. Sampai saya ngos-ngosan, tapi ngos-ngosannya itu bukan yang capek karena kenapa enggak, tapi kayak memang ada semacam ini yang saya lihat ya Pak ya. Saya pribadi lihat itu ada semacam memang kita kayak masuk ke suatu
frekuensi alam lain gitu. Jadi Alam memang lain. benturan energinya itu kalau buat saya pribadi agak-agak gede gitu Pak. Iya. Jadi memang kita dan di situ Auranya tinggi tuh. auranya tinggi. Wah, auranya tinggi. Pak Parman aja mengaku ya auranya tinggi ya. Padahal Pak Parman udah sering ke situ nggak Iya, Pak nggih? sering. Nah, tadi kita ke gua Pak, ini masuk ini Pak. Iya. Itu apakah dulu awalnya itu memang guanya sudah dibangun sedemikian rupa atau bagaimana Pak sejarahnya dulu? Enggak, dulu masih alam, perwujudannya masih alam, tapi kan setelah rame-rame gini kan dibangun tahun 94 kalau nggak 94. salah. 94 ya. Dulunya pengambilan airnya itu Pak Pakai ember. pakai Ditarik, ember, ya. Pakai ember ditarik dengan apa? Senar. senar. Iya. Oh, dan itu Pak Parman juga ngalamin itu? Pernah ngalami. Ngalamin. Iya. Oh, luar biasa. Nah, ini Pak menariknya. Ini siapa sih yang menemukan pertama kali gua ini? Yo kita tidak tahu, pokoknya ya mungkin orang-orang sesepuh yang ada di sini yang menemukan. Sesepuh dulu ya Pak ya? Oh, yang menemukan gua itu. Nah, gua tersebut namanya apa Pak? Tadi guanya? Itu kalau orang-orang sini mengatakan gua itu gua yang sapi. Gua yang sapi. Iya, yang sapi. Gua yang sapi yang memang dimana kalau sapi ini kalau di umat Hindu memang punya ini ya Pak ya, hati tersendiri iya, ya Pak. punya arti tersendiri. Iya, iya. Sapi itu katakanlah kalau di Hindu itu lembu handini namanya. Kalau Lembu orang Jawa, handini. Lembu Oh. handini itu adalah salah satu apa ya? Tumpaknya Dewa Siwa. Apa Oh. tumpaknya? Apa kendaraannya Iya, Dewa Siwa? Dewa Siwa. Oh, baik. Makanya kalau dari Hindu, kalau orang yang sudah suci itu tidak boleh memakan daging sapi. Soalnya itu adalah salah satu Pantangan ya Pak? ya pantangan, soalnya itu adalah tumpaknya Dewa Siwa itu. Oh, iya. Sebenarnya Dewa Siwa itu ada dalam tubuh kita. Nggih, ya, guru sejatinya Ya. kita itu ya. Iya. Diri kita sendiri ini. Nah, tadi ketika kita di gua itu di depan itu kan terdapat seperti tempat untuk meletakkan sajen ya Pak. Iya, Kalau saya Ada pelinggih. Ya. Apa Pak namanya kalau misalnya umat Hindu itu? Itu namanya pelinggih. Jadi Pelinggih. untuk melinggihkan siapa yang berkuasa di situ, biar melinggih di situ untuk nanti kalau kita mengadakan upacara atau mengadakan pelukatan di gua itu, kita biasanya bermantra di situ untuk melinggihkan siapa yang ada di situ. Untuk nanti kita mengasih dupa atau mengasih sesuatu sesajen. Sajen ya. nggih Pak nggih. Oh iya baik. Karena di gua itu kan itu alam ya Pak. Iya, Kalau alam. saya lihat itu kan alam. Jadi sajen di sini juga bukan kok kita terus memberikan seperti mohon maaf Pak kayak semacam makanan gitu ya terhadap beliau-beliaunya tuh enggak ya Pak ya. Iya, Tapi enggak. semacam kita memang menghormati karena kita tuh hidup itu bersinggungan dengan alam Dengan nggih Pak alam, nggih, iya. dengan alam. Dan Hubungannya kita tuh dengan alam. ya kita bersyukur dengan Iya. adanya gua itu terdapat sumber mata air ya. Yang dimana kita tetap kalau bersyukur ya apapun itu kita harus kembali ke Tuhan. Kita memintanya ke Tuhan. Nah setelah tadi dari situ kita Pak Parman tadi juga sempat istilahnya ngejawab ya kalau orang Jawa itu Iya, ya. Jawab menjawab. dulu baru kita masuk. Iya. Kita masuk ke gua itu memang energinya luar biasa teman-teman. Jadi kan cokawula kalau Sebenarnya cuman menjawabnya itu cuman diberi keselamatan. ya. nah, amin gitu. Diberi keselamatan. Kalau orang Hindu bagaimana Pak untuk sembahyangnya itu ketika tadi Bapak bermantra itu? Ya kalau saya sih kalau masuk ke gua itu cuman mantranya ya cuman kejawen. Pokoknya saya mantram kepada siapa yang penghuni di situ supaya orang-orang kita yang mau masuk ke situ biar diberi keselamatan semua. Dilindungin ya Iya. Pak ya, diberikan Iya, betul. keselamatan. Nah, lalu kita berada di dalam gua tersebut kan kita melalui beberapa trap ya Pak ya. Habis Iya. itu kita langsung semacam Masuk. Iya. tambah masuk lagi ke dalam. Iya. Itu memang residual energinya luar biasa dan saya rasakan itu memang lebih ke energi yang positif gitu. Jadi Iya. kayak bikin kita tuh kayak yang awalnya kita mungkin lemas atau apa tuh jadi kayak semangat lagi gitu. Dan memang di situ alam, jadi ada gua yang memang ada semacam apa Pak? Bentukan apa itu kalau misalnya gua itu? Beberapa batu-batu ya Iya. Pak ya. Jadi memang itu adalah bisa dibilang itu faktor dari alam juga. Iya. Dan di situ kita lalu menuju ke apa air ya? Air yang sumber mata airnya Iya, ya Pak ya. Dan memang di situ tadi air itu apakah surut? Pernah surut?
Ya pernah surut. Pas waktu gempa itu mungkin yang sebelah sana itu terpecah mungkin. Terpecah. Terpecah. Sempat surut, Pak? Sempat surut, tapi sekarang sudah pulih lagi. Sudah pulih lagi. Dulu pas waktu gempa besar di Bantul itu, air itu pernah mengalir kecil. Tapi sekarang sudah pulih lagi. Astungkara ya, Pak ya, mungkin udah yang sebelah sana terpecah. terpecah. Lalu tadi kita di sana juga membuktikan bahwa air ini ternyata pasirnya bukan dari pantai, Konco Kawula, bukan dari pasir pantai ya? Bukan pasir sungai, bukan pasir pantai. Kayaknya pasirnya itu pasir dari Merapi, soalnya Dari Merapi. warnanya hitam. Hitam, memang iya benar hitam, dan memang itu pasir yang bukan dari pantai ya, Pak ya? Iya, pasir dari Gunung Berapi. Gunung Berapi. Dan memang airnya juga saya tadi rasa memang airnya tuh jernih, Iya. terus seger juga. Tadi saya juga udah langsung saya minum juga. Iya. Dan memang di situ adalah salah satu tempat melukatnya orang Hindu ya, Pak ya. Melukatnya orang Hindu, dan setelah di situ langsung ke pura ini. Iya. Nah, ke pura ini Kita mengadakan ritual. kita mengadakan ritual ya untuk pembersihan tersebut ya, Pak ya, Iya. kesempurnaan pembersihan tersebut. Baik, setelah itu kita ke itu salah satu petilasan juga ya, Pak ya, Iya. petilasan. Nah, kalau katanya ini adalah salah satu bentuk petilasan juga yang Brawijaya yang berada di langsung di laut. Oh, itu namanya pemandian. Pemandian. Iya, Bisa jadi diceritakan sedikit, Pak, pemandian? Pemandian Brawijaya itu dulu sebelum Brawijaya lari ke sini kan membawa salah satu istri beliau, Ya, dan beliau mandinya di Sentono itu. Sentono Iya, itu. di Sentono. Air itu air laut juga atau Air bagaimana? tawar itu, air tawar. Air tawar. Air tawar. Air tawar. Tidak jauh jaraknya dari pura ini, Pak? Ya sekitar 100 meter lah. 100 meter ya? 100 meter dari sini. Oh, baik. Dan itu memang dulu tempat permandiannya yang dipercaya dulu pernah menjadi salah satu tempat pemandiannya Eyang Brawijaya dengan istrinya. Dengan Sinten, Pak? istrinya. Dewi Lohwati. Dewi Lohwati. Cerita-cerita yang emang turun-temurun ya, Pak ya, yang memang disampaikan di sini. Nah, setelah dari petilasan yang berupa permandian tadi gitu, apakah juga orang-orang kalau misalnya sembahyang di sini itu memang harus ke situ atau bagaimana, Pak? Atau hanya orang-orang tertentu yang tahu tentang Hanya cerita-cerita itu? Cerita-cerita itu hanya orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu saja. Jadi tidak banyak yang Tidak semua orang tahu. tidak semua orang tahu gitu, Pak. Gitu. Soalnya kan dulu waktu kesininya membawa istrinya itu kan dulu pernah dimintai pertimbangan tentang babakan tanah Jawa ini nantinya itu. Beliau Gusti Prabu Brawijaya kan minta pertimbangan sama istrinya Dewi Iya, iya, Lohwati Dewi Lohwati. tentang kejawan ini, kejawen Iya, iya. ini. Ini istrinya disuruh milih dua pilihan tentang kejawen ini, nantinya milih sak pucuk ing buku atau milih sak gunung anaan ini. Oh, artinya, Pak, kalau bahasa Indonesianya itu? Untuk istrinya beliau Dewi Lohwati memilih kuku karena kuku itu kalau dipotong pasti tumbuh lagi. Pasti tumbuh lagi. Makanya Maknanya ya, Pak ya? Iya, makanya tanah Jawa ini sampai kapanpun tidak akan habis. Pasti patah tumbuh hilang berganti. Iya, betul. Tapi kalau beliau Dewi Lohwati memilih gunung itu, mungkin beliau salah. Soalnya gunung itu tidak bertambah, hanya sekian terus. Betul. Makanya beliau milih pucuk ing buku ini. Iya, untuk selalu tumbuh, memberikan Iya, banyak. Kalau dipotong tumbuh. Iya, Makanya memberikan tanah banyak ini. Jawa ini, tentang tanah Jawa ini tidak akan bisa hilang untuk selamanya. Betul. Banyak Ada hal-hal yang- yang berarti iya. ya, Pak ya, kesinambungannya ke Jawa lagi ya, Iya. Pak ya. Baik, kalau misalnya di sini Bapak, saya sebagai mungkin bisa dibilang konco kawula juga ini, mungkin ada kesan dan pesan yang Bapak sampaikan untuk teman-teman di luar sana, khususnya untuk mungkin jiwa-jiwanya baru kebangkitan spiritualnya baru bangkit, atau mungkin juga bagi teman-teman atau masyarakat di luar sana biar tahu, oh, Ngobaran ini ternyata tidak hanya wisata untuk apa namanya refreshing aja, tapi juga ada wisata religinya. Mungkin seperti apa, Pak? Ya, yang penting nanti kalau kita sebagai generasi budaya Jawa ini dengan adik-adik yang lainnya loh, Iya. sabar saja, menunggu waktu. Ya mungkin kalau sudah waktunya nanti mungkin Jawa Nusantara ini akan kembali lagi. Akan kembali lagi. Akan kembali lagi, ditunggu dengan
bergulirnya waktu sendiri. Ya, dan mungkin kita juga sebagai orang itu memang harus banyak-banyak laku prihatin ya Pak Yang ya. penting kita jangan lepas dari berdoa. Iya, jangan lepas dari berdoa dan juga apapun itu kita kembalinya ke Tuhan. Meskipun kita berbagai macam agama, berbagai macam budaya yang berada di sini, tapi Pantai Ngobaran ini bisa menjadi bukti bahwa keberagaman agama atau suku atau budaya itu tidak menjadi penghalang untuk kita berdoa di sini ya Pak ya. Ya, karena banyak wisatawan juga atau mungkin pada sembahyang juga agamanya nggak tentu Hindu juga ya Mas? Ya. Bermacam-macam. Nah mungkin untuk kita sendiri nih Pak, kalau misalnya sebagai orang Jawa itu bagusnya gimana Pak? Kan sekarang banyak yang berkembang ini orang Jawa nih. Nah itu Bapak pesannya seperti apa nih untuk kami yang orang-orang Jawa ini? Ini maksudnya gimana ini orang Jawa ini? Karena sekarang banyak yang sebenarnya tanah Jawa ini sudah terlalu jauh kita kena penjajah dengan secara halus sebenarnya. Makanya kita sebagai orang Jawa harus punya patokan tersendiri, punya patokan. Pondasi ya Pak ya? Iya, punya pondasi. Jadi supaya patokan ini kita tidak bimbang nantinya. Tidak bimbang. Jadi ada orang ke sana ikut ke sana, ada orang ke sini ikut ke sini. Kalau kita sudah punya patokan, biarin aja orang itu. Ya. Jadi maksudnya Pak Parman di sini kita harus sebagai manusia, kita hidup di alam ini. Itu selain bersinergi dengan segala macam apapun yang berada di alam ini ya Pak ya, di bumi ini, tapi kita juga maksudnya kita harus punya pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu apa ya? Keyakinan iman kita harus kita bangun lebih ke Tuhan ya Pak ya. Agar pondasi kita itu tidak istilahnya gampang terbelokkan ya, terpengaruh dengan hal-hal yang memang itu ya itu tidak harus kita lakukan juga gitu ya Pak ya. Dan memang kita harus nguri-nguri budaya Jawa juga ya Pak ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya Pak ya. Jangan sampai ke paten obor nggih Pak nggih. Nah, itu aja kaula konco kaula dimanapun kalian berada. Kita tadi sudah sampai mana-mana untuk melihat Pantai Ngobaran ini dari sejarahnya ya Pak ya. Sejarahnya beberapa macam petilasan sampai kita ke pura ini. Untuk di sini juga terdapat tempat sembahyang pura sebagai bisa katakanlah sembahyang punya orang Hindu ya Pak ya. Tapi bebas kalau teman-teman atau konco kaula mau bermeditasi, berdoa itu bisa nanti menghubungi Pak Parman. Nanti kita kasih mungkin kontak personnya mungkin Pak, mungkin bagi teman-teman yang mau sembahyang atau punya keperluan tertentu nanti kita kasih kontak personnya mungkin nanti bisa nanti mungkin melalui komen atau segala macam nanti bisa. Nah, untuk lebihnya kita di sini dari Manunggaling Kaula Gusti. Pokoknya apapun itu kita di sini ini adalah satu. Intinya itu semua kembali ke Tuhan. Segala macam agama, segala macam suku, ras atau apapun itu semua itu mempunyai cara kepercayaan untuk berdoa itu masing-masing ya Pak. Tetapi harus kita sadari segala macam bisa dibilang ini adalah perantara, misalnya seperti kita tentang dupa, pakemnya, ya sajen dan segala macam itu hanya perantara aja karena itu semua berkaitan dengan alam. Tetapi ya kita itu adalah bentuk ucapan syukur dari ya agama-agama tertentu ya Pak ya katakanlah. Tetapi tidak menjadi hal itu tuh tidak menjadikan kita itu kayak istilahnya kalau misalnya kita melihat dupa, wah itu bisa manggil sesuatu, bisa melihat sajian, itu mungkin musyrik tidak, tapi itu adalah itu mempunyai kepakeman tersendiri di agama, pengertian sendiri di agama-agama yang memang menjalankan itu, yang kita harus hargai itu. Yang terpenting apapun itu kepercayaan kita kembalikan ke Tuhan. Untuk hal-hal semacam sejarahnya, pakemnya sejarah atau apapun itu, ya ini adalah pengertian, kembali lagi cerita juga, pengalaman juga dari Pak Parman juga. Kita tidak bisa di sini mengatakan bahwa apa yang saya ceritakan atau yang diceritakan Pak Parman itu adalah paten gitu. Itu adalah cerita yang sebenarnya itu juga bukan ya Pak ya. Tetapi kita bisa mengambil segi positifnya,
untuk apa ya, segala macam yang disampaikan Pak Parman tadi, bahwa kita sebagai manusia itu ya harus hidupnya rukun. Harus bisa membaur di segala macam agama, budaya, dan kita bisa merangkul semuanya yang berada di sini. Terlebih sebagai pemangku Hindu di sini, Pak Parman itu mengharapkan bisa merangkul. Jadi Pantai Ngobaran ini selain wisata umum ya Pak ya, wisata religi itu maksudnya bisa merangkul semuanya di sini ya Pak ya, agar keberlangsungan umat yang berada di sini itu juga bisa energinya tuh, energi positifnya bisa dibaurkan ke orang-orang yang berada di sini ya Pak ya. Bisa menerima tersendiri-sendiri. Iya, betul sekali. Dan sekali lagi untuk teman-teman, kita tidak bisa yang mengambil apapun yang berbau pengetahuan-pengetahuan yang memang kita berikan di sini hanya pengetahuan yang umumnya Pak agar yang bisa berlaku, yang berlaku di sini aja. Jadi mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian kita berdua mungkin ada yang kurang berkenan, tetapi kita di sini hanya sedikit memberikan suatu pembelajaran dari tempat-tempat yang memang dinilai itu mempunyai hati tersendiri ya Pak ya, memang di kalangan umat yang menganutnya. Apalagi di sini kan Pantai Ngobaran ini ada tempat sembahyang orang Hindu. Jadi kita bisa banyak mengambil pelajaran yang berharga juga gitu. Tidak bisa kita katakan apapun itu oh ini pernyataan dari ini salah, oh tidak bisa. Karena kita harus banyak-banyak belajar, kita harus punya referensi juga dan segala macam apa yang memang disampaikan Pak Parman ataupun apa yang saya lihat dengan penglihatan saya, mata batin saya itu tidak bisa jadikan patokan gitu bahwa itu yang benar nih Pak. Tapi paling tidak kita menyampaikan yang memang bisa memberikan banyak pembelajaran yang baru untuk teman-teman di luar sana ya Pak ya, semacam itu. Dan mungkin itu aja. Kalau misalnya Konco Kawula punya waktu luang, mungkin mau refreshing ya Pak ya, bisa di Pantai Ngobaran ini. Banyak juga wisata-wisata yang bagus untuk spot-spot fotonya ya Pak ya. Tapi berbayar spot fotonya. Dan kalau gratis ya nanti isah-isah sendiri di sini ya. Rewang-rewang itu ya Pak ya. Nanti sama Pak Parman. Mungkin gitu aja Konco Kawula. Jadi buat teman-teman yang mau ke Pantai Ngobaran, ayo datang di sini. Di sini banyak spot-spot foto yang menarik dan menyuguhkan pemandangan view alam yang eksotik juga. Gitu aja. Selamat menikmati, semoga semuanya menjadikan suatu pembelajaran yang berharga untuk kita pribadi, dan saya di sini juga cuma sebagai manusia, saya punya banyak kesalahan juga, kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kesempurnaan yang milik Tuhan dan mungkin kekurangan itu pasti milik kita, tapi kita harus banyak belajar. Terima kasih, selamat sore, Om Swastiastu.